Emsius Nanggor, NIM 2020-310042. Saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja yang berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. 310023. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya produk domestik bruto (PNB) atau GNP dan pendapat per kapita di suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, dikenal dengan istilah pengangguran terselubung, di mana pengangguran yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan lebih banyak orang. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keenggaan untuk menciptakan lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri ataupun memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seorang menciptakan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain. Misalnya, dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walaupun sedikit. Pada perekonomian yang maju, sebagian besar orang yang menjadi pengangguran memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Meskipun demikian, sebagian besar pengangguran yang diminati dalam periode tertentu dapat disebabkan oleh sekelompok orang yang tidak bekerja untuk waktu yang lama. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Madu, NIM 2020-310063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga adalah pengangguran siklika. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang keempat adalah pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Dan yang kelima adalah pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Bicara tentang masalah pengangguran berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan di setiap negara. Adapun faktor-faktor pengangguran yaitu seperti karena kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, perkembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan tenaga kerja, memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki peluang kerja, dan kurangnya informasi.
Dan untuk dampak pengangguran seperti ditinjau dari segi ekonomi, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur sehingga berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan akan banyak pengemis, gelandang, pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminalitas seperti pencuri, pencopet. Dan ditinjau dari segi mental, pengangguran akan mengalami rendah kepercayaan diri, akan mengalami keputusasaan, dan akan mengalami depresi. Menjelaskan tentang kebijakan pengangguran struktural, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengangguran friksional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengangguran struktural. Kebijakan pengangguran struktural ini disebabkan oleh ketidakcocokan keterampilan antara pekerja yang menganggur dan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, pengangguran ini bisa disebabkan oleh perubahan ekonomi seperti deindustrialisasi yang membuat beberapa pekerja menganggur dan tidak dapat menemukan pekerjaan. Contoh-contoh penyebab terjadinya pengangguran struktural, yang pertama imobilitas geografis dan yang kedua imobilitas kerja. Itulah bagian-bagian dari pengangguran struktural. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengangguran friksional. Kebijakan pengangguran friksional adalah ketika orang atau pekerja meninggalkan pekerjaan mereka demi untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik. Biasanya ada jalan keluar secara sukarela, tapi bisa juga akibat dari PHK atau penghentian tanpa sebab. Contoh-contoh penyebab atau cara mengatasi pengangguran secara friksional. Yang pertama, mendirikan institusi pencarian kerja. Yang kedua, mengurangi tunjangan. Yang ketiga, peraturan melindungi kerja. Dan yang keempat, tidak diskriminatif. Oke, baik, itulah kebijakan dalam pengangguran. Dan akhirnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisca Setia, NIM 2020310044. Di sini saya akan menjelaskan apa itu musiman dan apa itu siklis. Musiman adalah perubahan ini terjadi karena adanya perubahan musim. Contohnya para petani, mereka akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, dan setelah itu mereka akan menganggur. Sedangkan siklis adalah pengangguran yang menyertai siklus bisnis. Sekian dan terima kasih.